Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IKNS dengan saya Iksan Subahan. Nah, tidak perlu panjang lebar. Jadi yang ingin kita bahas malam ini itu ada beberapa. Yang pertama kali itu sebelum kita terjun di saham, yang otomatis kita harus jelas kita itu seorang investor, seorang swing, atau seorang trader. Nah, jadi ketiga-tiga itu rule-nya beda ya. Dengan kata lain, trader itu dalam jangka waktu dekat dia memperoleh cuan terus dia jual. Swing dia lebih ke jangka menengah, jangka 6 bulan, jangka 3 bulan, jangka 1 tahun, bahkan mungkin ada yang 2 tahun kalau swingnya lebih tinggi, lebih lama. Terus yang investor itu bahkan dia tidak pernah menjual sahamnya, bisa jadi dia terus hold saham sampai saham itu beranak pinak ya, seperti tokoh-tokoh di Indonesia maupun tokoh di dunia. Oke, lanjut. Yang saya tekankan sekali lagi, saya di sini lebih mempelajari ke role-nya swing. Artinya kita memegang di sini bukan jangka yang pendek dan bukan jangka yang panjang. Nah, saya ingin membahas saham yang pertama itu Pegas. Ya. Pegas itu perusahaan gas negara alias ini dia perusahaan BUMN. Secara teknikal kita udah narik garis. Itu cara tarik garisnya itu mudah. Teman-teman tinggal cari itu area titik di mana titik harga high-nya. Harga high-nya bisa jadi dalam 3 bulan atau 6 bulan yang lalu. Dapat high-nya, cari terus ke titik low-nya. Titik low dari atas disebut dengan titik swing low. Kalau di bawah itu, kalau di atas kali itu swing high namanya ya. Kalau di bawah, kalau kita tarik yang resisten atas tadi ke resisten bawah. Nah, seperti saya tarik ini. Nah, jadi kita paskan. Terus yang di bawah itu juga kita paskan yang di bawah. Dia pasti akan nampak bagus kalau misalkan kita sudah benar menariknya. Nah, jadi tanda benar nariknya gimana? Tandanya memang dia sudah terlihat chartingnya sudah di dalam semua ya. Untuk melihat apa itu bang? Ini untuk melihat dia posisinya trennya sedang terjadi tren apa. Sedang ini jelas ya, dari atas turun ke bawah. Dari atas harganya turun ke bawah, ini namanya sedang istilahnya sahamnya sedang turun. Nah, jelas. Tapi di saat di sini di harga 1000-an ya. Di harga di sini dia sudah mulai berubah trennya. Nah, sedangkan tadi trennya menurun, ini sudah menjadi tren naik ya. Ini sudah mulai tren naik nih. Sudah mulai tren naik, namun masih kecil-kecilan. Jadi ini namanya sudah mulai pembalikan arah dari tren menurun ke mulai menjadi tren naik. Nah, cuma belum menunjukkan seberapa besar dia naik, itu kita belum tahu. Nah, yang jelas dia sudah mulai naik. Jika dia memotong garis yang kita tarik ini, itu semakin bagus. Artinya dia akan naik lebih tinggi. Nah, ini trennya. Semakin dia memotong, artinya gini. Jika suatu saham memotong tren resisten, artinya itu sangat bagus ya. Dan apabila suatu saham itu memotong tren support, artinya itu tidak bagus. Menandakan kalau dia sudah memotong tren support, artinya kita harus lebih baik kita keluar dulu. Kalau untuk yang swing ya, kalau untuk trading jelas-jelas dia sedikit rugi, kita harus keluar. Sedikit rugi keluar. Tapi kalau swingnya ada patokannya. Jadi kalau misalkan di sini sekarang kita beli di area 1100 ke area 1000. Ini area kita beli harga 1100 sampai 1000. Jadi misalkan dia di bawah 1000, kita harus mulai hati-hati. Jadi untuk mengamankan itu untuk turun lebih dalam, kita harus
meminimalisir namanya kerugian di sini. Walaupun kita swing jangka lama, tapi kalau memang support kuat daripada saham sudah tembus, itu kita harus mengamankan profit dulu, mengamankan modal maksudnya ya. Karena ini sudah jelas supportnya di 960, support kuat ini. Nah, jadi kalau masih turun di bawah 960 berarti kita harus keluar dulu. Nah, berarti analisa kita sudah jelas-jelas salah. Nah, di situ. Terus sekarang gimana ceritanya? Dari segi teknikal menurut saya dia sudah bagus ini. Potensi dia lebih ke tren naik sekarang. Dia sudah memotong tren resisten yang pertama, dia sudah mulai membentuk tren yang baru ini. Itu cukup bagus. Yang kedua, dari segi PBV, dari segi harga saham Pegas ini, dia termasuk dalam kategori dari PBV-nya setengah, dengan harga perbandingan harga intrinsiknya itu dengan harga pasar itu masih setengah ya. Nilai intrinsik istilahnya aset yang dia miliki oleh perusahaan Pegas ini dihargai masih setengah harga di pasar saham sekarang. Nah, jadi teman-teman mikirnya sendiri. Kalau misalkan suatu barang contohnya misal harga tanah, harga pasarannya itu dijual harga pasarannya itu 1 juta, sedangkan dijual itu 500.000. Itu murah apa mahal? Begini juga dengan harga saham. Sebenarnya harga dia itu, harga pasaran sebenarnya itu di 2 kali dari ini 2.000. Tapi sekarang di 1.000 dijual, itu termasuk murah. Itu dalam segi fundamental ya. Kita bahas fundamental sedikit. Jadi beginilah kondisi dari saham Pegas. Namun bukan berarti saya merekomendasi saham ini, tidak. Saya membahas saham Pegas ini untuk teman-teman bisa menjadikan ini timbang, untuk menimbang-nimbang ini saham ini cocok untuk disimpan atau cocok untuk diinvest dalam waktu langkah menengah atau tidak. Itu menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua. Segala resiko yang terjadi itu tergantung daripada teman-teman semua di sini yang nonton video ini pastinya ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, itu ada saham INKP. INKP, betul. INKP kalau kita lihat dia masih juga berada di support. Support dia di harga 6.200-an, sedangkan dia sekarang di harga 7.225. Dia sama seperti Pegas tadi. Namun dia saat menyentuh kemarin di harga 8.000 dia tidak sanggup break. Jadi dia turun untuk mengambil kekuatan kembali, dia turun. Ini kemungkinan besar daripada INKP saya melihat ada potensi kebalikan ya. Jadi sekarang kalau INKP gimana Bang? Ya sekarang area beli INKP itu di 6.800 sampai dengan 8.000. Itu masih area support Bang. Iya, itu menurut saya masih area support untuk kategori roll-nya swing ya, bukan trading. Kalau trading ini 1-2% saja sudah termasuk, 3% itu sudah termasuk enggak di support. Support yang di trading itu bisa jadi dia di harga berapa langsung ini atau kayak mana ya, itu berbeda lagi. Dan kalau untuk investor, dia lebih mencari harga-harga saham yang masih murah. Ini kalau untuk swing bagus. Kalau untuk investor, kita bilang saham ini INKP ini fundamentalnya cukup bagus ya. Dia dari tahun ke tahun dia fundamental kinerjanya naik terus. Kebetulan karena lagi pandemi begini, jadi harga sahamnya lagi turun ya. Lagi turun kenapa? Lagi turun saham itu bukan berarti kinerjanya buruk, bukan. Turun saham itu antara itu pemilik modal sudah take profit, mengambil keuntungan dulu, dan yang kedua bisa jadi saham ini ya sedang diakumulasi. Saham yang sedang diakumulasi bisa jadi turun, dan saham yang di take profit bisa jadi turun. Itu belum tentu ya. Jadi kita nggak bisa menjudge kalau suatu saham itu lagi buruk karena harga sahamnya turun, bukan, belum tentu.
Bahkan harga saham yang turun banyak investor yang kadang masuk. Nah, jadi ini dia, kita lihat dari segi Fibo, kita lihat di sini ya, dia masih berada di area 0,2 ke bawah. Artinya apa? Dia masih berada di area support ini. Saham yang berada di area 0,2 jika ditarik Fibo itu masih lama proses untuk terbang tinggi, ya, terbang dengan cepat. Jadi masih pelan-pelan. Oke, kita lanjut satu lagi. Itu ada WSKT. Kalau ini saya tidak bilang fundamentalnya bagus, tapi secara teknikal saya melihat secara teknikal WSKT dan bukan cuma WSKT di sini, dan teman-temannya ada itu Wika, ada PTPP, ada ADI ya. Ini cenderung mereka semua mengikuti ya. Kalau ini kurang bagus, kita tarik yang menurut kita itu bagus mana. Yang menurut kita lebih cocok, lebih garis-garis itu tidak ada ketentuan pasti, tapi yang menurut kita lebih yakinnya gimana. Kalau begini gimana? Sama juga ya dengan yang tadi yang kita tarik. Intinya dia sudah mulai mencoba untuk mematahkan tren, tapi belum bisa ya. Dia masih berada di area bawahnya di USKT. Dan dia masih berada di bawah EMA 20. Ya, kalau USKT ya. Masih di bawah area EMA 20. Dan kalau saham untuk swing itu bagusnya di atas EMA 20 ya. Mulai di atas EMA 20 itu mulai bagus untuk swing. Sampai dia ke lebih dari EMA 200 itu makin mantap swing ya. Terus kita lihat, sedangkan ini Wika rupanya sudah duluan, dia sudah mulai mematahkan tren Wika. Wika sudah duluan ya daripada WSKT. Namun jangan lupa, WSKT itu akan bergerak mengikuti konstruksi. Siapa sekarang pemimpin konstruksi, saham konstruksi? Mungkin lebih ke Wika atau PTPP atau siapa ini. Yang jelas kalau menurut saya lihat, Wika ini sudah mulai dia memotong tren resistannya. Ya, kalau SKT belum. Namun jangan lupa di sini saya juga ingatkan, Wika, WSKT, ADI dan PTPP itu kalau dari segi harganya masih murah, tapi dari segi utangnya lumayan tinggi-tinggi ya. Terus dari segi utangnya tinggi-tinggi, dan itulah kita bilang dari segi profit juga biasa-biasa saja. Jadi saya tegaskan di sini, Wika, WSKT, PTPP dan ADI itu konstruksi. Saya tidak membahas dari segi fundamental, tapi lebih saya lihat dari segi teknikalnya di sini. Dari beberapa saham yang saya bahas ini, menurut saya bagus untuk swing dan disimpan saja sampai akhir tahun. Semoga teman-teman profit dengan maksimal. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sekali lagi saya tegaskan, risiko teman-teman dalam membeli saham itu ada diri teman-teman sendiri, bukan dari video ini atau ajakan saya. Saya tidak mengajak, saya hanya menganalisa video-video tentang saham. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.